dan tepatnya aku sedang berada di makam presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini sebelumnya kita mendengar penjelasan dulu tentang keramiknya, sahabat staff. Nah, ini juga nih, tapi ini belum dicat ya. Ini proses melukisnya nih, sahabat staff. Nah, sahabat staff, ini adalah showroomnya. Wow, cantik-cantik banget ya. Semua dibuat handmade. Sahabat staff, aku sekarang lagi on the way ke Museum Atatürk. Ini makamnya Presiden pertama Turki, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sahabat staff, di belakang aku merupakan makam dari Presiden pertama Muhammad Kemal Atatürk. Halo sahabat staff, balik lagi sama aku Nadia Stefani di YouTube channel aku Nadia Stefani Official. Sahabat staff, hari ini aku sedang berada di kota Ankara dan tepatnya aku sedang berada di makam presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, seperti apakah makamnya? Jangan skip episode kali ini ya sahabat staff, dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe YouTube channel aku Nadia Stefani Official. Sahabat staff, aku sekarang udah sampai ke Venice Ceramic and Pottery. Nah, seperti apakah di dalamnya? Nah, ini sebelumnya kita mendengar penjelasan dulu tentang keramiknya, sahabat staff. Society started in this region 4,000 years ago with Hittite period. It was a tradition from father to son. When the children 8 or 7 years old, they were learning from their fathers or grandfathers, then they became master like it. Itu dibakar 2 kali, bisa digunakan untuk cairan atau untuk makanan. Nah, ini ada patung buat keramik. Ini ada sejarah-sejarahnya juga. Nah, ini juga nih, tapi ini belum dicat ya. Ini proses melukisnya nih, sahabat staff. Mesin ovennya deh. And here we have 5 processes to make ceramic. And this is the first part. After first baking, we call biscuit. Then we have drawing part. We are drawing some special designs here all by hand. Then we are painting. After painting, we glaze the item. Glaze means glass powder covering the product. Then we are baking in oven second time. After second baking, this glaze is melting in the oven and it looks like shiny like this. Then you can use for everything, hot, cold, no problem. And here we have traditional family design. And in this plate, each circle shows that one generation of my family. Here you can see our generation, like grandfather, father, children, grandchild is going bigger. And here you can see our traditional tulip design, tulip, carnation and flowers. Here you can see there are 2 tulips, we call father and mother, and the others are the children. It shows also big family. In the old times, people were giving this new marriage couple for big generation. Our master's collection item. When you touch, you can feel and you can see like 3D. He is the famous UNESCO artist in this art. And also he has more than 40 years experience. Ada panel-panelnya di belakangnya juga. Ini namanya Mr. Red karena dia selalu pakai warna merah. Warna itu yang paling susah. Now we are going to our showroom. For the final information, I have just 2 minutes, then you will have free time. We call Hittite jug or wine decanter. In the old times, people were believing too many gods. But for them, the most important god was the sun god. That's why they thought this circle like sun.
When the sun shone through the circle, they were believing that the sun got blessing their wine. Generally, they were using this in their special ceremonies. They had two types of serving technique. The first one is like this. This is for normal person like friend or family or daily, and they have second shoulder technique like this. In this technique, they have no eye contact to show some respect. That's why generally they were using this for kings or gods without eye contact. And also, of course, we are making the replicas, but when you go to Anatolian Civilization Museum in capital of Turkey. Ini sekarang kita ke ruangan yang lain. Nah, sahabat staff, ini adalah showroomnya. Wow, cantik-cantik banget ya. Semua dibuat handmade. Jadi ada ruangan yang nggak boleh di video, yaitu ruangan master di sebelah sana, sahabat staff. Karena memang dia punya satu item aja. Itu dianggap sebagai collectionnya mereka, jadi nggak boleh sama sekali di videoin. Ini ada yang mangkok-mangkok. Jadi kalau yang di luar sini itemnya tuh banyak dijual di tempat lain juga katanya. Tapi kalau master hanya ada satu di dunia, jadi dia buatnya hanya satu-satu. Itu yang buat menarik adalah warna-warninya. Dan tadi aku juga lihat yang master tuh ada yang glow in the dark, bagus banget. Nah, sahabat staff, ini yang glowing in the dark tuh. Jadi dia putih-putihnya bisa nyala kalau lampunya dimatiin. Nah, di Kapadokia ini memang salah satu mata pencariannya adalah keramik ya, sahabat staff. Jadi di sini banyak banget tempat keramik, salah satunya yang tadi. Jadi aku lagi berhenti di rest area, dan di sini tuh banyak banget yang bisa dibeli. Ada Turkish Delight, tuh Turkish Delight dan lain-lain. Sahabat staff, aku sekarang lagi on the way ke Museum Ataturk. Seperti apakah di dalamnya? Jangan skip episode kali ini. Kita mulai masuk, jadi dibatasi pagar-pagar ini. Tempatnya di sana. Tadi udah lewat penjagaan, sekarang kita lurus aja. Kita menyeberang. Karena kita mulai masuk ya, sahabat staff. Jadi maksimal untuk masuk itu jam 4 sore. Olur! Esas duruş! Sağ! Sola! Dön! Uçan emeleri! Marş! Olur! Esas duruş! Nöbete! Marş! Fır! Oğuz'a! Selam! Dur! Dikkat! Ahmet Dogen Kayseri! Nöbeti vukuat olarak teslim ediyorum komutanım. Mustafa Yıldız Adana! Mücadele! Mal! Sağ! Sola! Dön! Fır! Oğuz'a! Jadi sahabat staff, seremoni tadi itu adalah pergantian penjaga. Nah, setiap 1 jam penjaga di sini tuh selalu berganti, sahabat staff. Jadi kalau misalnya nih
Di sini ada yang pakai baju biru, itu artinya dari Angkatan Udara. Yang baju hijau dari Angkatan Darat. Oke, sahabat staff, kita keliling-keliling lagi yuk. Ini makamnya Presiden pertama Turki, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1299 Osman Gazi baru mendirikan Ottoman di sekitar kota Bursa. Kemudian pada tahun 1453 ibu kotanya Ottoman diubah jadi Istanbul. Dan pada tahun 1908 Kesultanan Ottoman itu mengikut ke Perang Dunia I bersama dengan Jerman. Jerman sama Ottoman dikalahkan dalam Perang Dunia I. Jadi ibu kotanya Ottoman, Istanbul, diundang sama Inggris dan Perancis. Dan Turki Tenggara diambil oleh Perancis, Turki Timur Laut diambil oleh Rusia, Turki Barat dan Barat Daya diambil oleh Italia sama Yunani. Ottoman itu berkuasa atas 3 benua. Setelah Perang Dunia I, sisanya hanya Anatolia Pusat. Pada tahun 1919, bangsa orang Turki memulaikan perang kemerdekaan Turki. Turki berhasil membebaskan seluruh Anatolia dan pada tahun 1923 baru berhasil mendirikan Republik Turki. Dan Mustafa Kemal Atatürk adalah pemimpin perang kemerdekaan Turki dan menjadi presiden pertama. Mustafa Kemal Atatürk dilahir di Selanik, Yunani pada tahun 1881. Setelah Mustafa Kemal Atatürk lulus dari Akademi Militer, mengikut pasukan Ottoman dan jadi jenderal. Selama Perang Dunia I ada 15 perang, hanya satu perang yang Ottoman berhasil menang itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Oleh karena hal itu setelah Perang Dunia I, Mustafa Kemal Atatürk jadi pemimpin perang kemerdekaan juga. Nih sahabat staff, jadi di depannya ada relief tuh. Nah, kita naik tangga menuju ke atas. Di sini ada panah ke kiri, artinya kita masuknya lewat sini. Dan ini semua terbuat dari batu. Nah, saat mau masuk ada tulisan-tulisan. Tulisan aku nggak ngerti artinya apa. Dan tentu aja ada penjaganya. Nah, ini kita masuk ke gerbangnya. Sama di atas juga ada tulisannya. Nah, ini ada tulisannya Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Turki. Ini ada tulisannya. Ini bagian atasnya, bagian ceilingnya. Di sini ada lampu-lampu. Nah, sahabat staff, di belakang aku merupakan makam dari Presiden pertama Muhammad Kemal Atatürk. Nih, kalian bisa lihat ya. Di tengah sana juga ada bunganya. Seperti itu, sahabat staff. Kalau dari samping, seperti ini. Ada penjaganya di sebelah sana. Nah, sahabat staff, aku udah selesai dari makamnya. Nah, ini di samping aku ada semacam jalanan ya, tapi aku nggak bisa lewat karena memang dijaga dengan seperti ini, artinya nggak boleh lewat. Oke, sahabat staff, aku explore bagian luarnya ya. Nah, pada bagian sini dari sisi sebelah kanan ya, berarti ini bagian mau keluar, ada tulisan ini dari Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sahabat staff, pada sisi kiri dan kanan ada relief ini juga. Cuma aku nggak tahu bentuknya sama atau enggak. Nih sisi sebelah kirinya. Ini ada gedung lagi, tapi aku nggak tahu dalamnya apa. Sahabat staff, ternyata di sana itu adalah pintu masuknya. Dan karena jam 4 udah selesai, saatnya aku untuk keluar. Jadi pintu masuknya, sahabat staff, bisa dari sebelah sana dan juga bisa dari sebelah sana. Oke, karena aku masuknya dari area sana, jadi aku akan kembali ke sana. Aku penasaran di sebelah sana ada apakah. Ismet Inonu. Nah, ini ada juga nih pahatan di batunya. Jadi sebelum naik, ternyata di sini ada kafetaria. Dan sebelum naik sini ada ini. Sahabat staff, jadi ternyata 4.30 seluruh area baik di depannya dan semua itu udah harus clear. Nah, sekarang aku akan kembali ke hotel. Sampai jumpa episode mendatang. Bye bye. Nah,
sahabat Steph, akhirnya kalian bisa melihat makam Presiden pertama Turki Ataturk. Gimana? Pasti akan menjadi pengalaman tersendiri untuk kalian kan? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel aku Nadia Stephanie Official. Dan jangan lupa nyalakan tombol pengingatnya untuk episode mendatang. Sampai jumpa!